Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Malo, kelas G, mata kuliah konsep dasar PAUD, mahasiswa IAKN Kupang, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya menjelaskan tujuan, fungsi, komitmen, dan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia. A. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan umum pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada dua tujuan diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu: satu, tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Dua, tujuan penyerta untuk membantu menyebabkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Menurut para tokoh, Ki Hajar Dewantara, Taman Indra atau taman kanak-kanak mempunyai tujuan: satu, mengembangkan rasa tertib dan damai serta pikiran yang sehat. Dua, menciptakan suasana yang menyenangkan berdasarkan lingkungan sekitar anak. Menurut Supriyadi Dedi, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek-aspek fisik dan sosial secara menyeluruh yang merupakan hak anak. Menurut Yuliani Nurani Sujiono, satu, agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu kepribadian serta mencintai sesamanya. Dua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus serta mampu menerima rangsangan sensorik. B. Fungsi pendidikan anak usia dini. PAUD memiliki fungsi utama, yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik kasar, halus, sosial, dan emosional. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dua, mengenalkan anak dengan dunia luar. Tiga, mengembangkan sosialisasi anak. Empat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 5. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. 6. Memberikan stimulus kultural pada anak, memberikan ekspresi stimulus kultural. 7. Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik, motorik, dan juga indrawi anak. 8. Memberikan stimulus pengembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi ke arah yang benar dan sejalan dengan tuntunan agama. 9. Stimulus pengembangan
fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama dengan upaya mendorong kemampuan kognitif anak, membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini. C. Komitmen pendidikan anak usia dini. Dari kesempatan negara tentang kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas, seharusnya pemerintah lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat, memperhatikan tentang kualitas dari pendidikan, memperlakukan serta mempertegas undang-undang tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. D. Kebijakan pendidikan anak usia dini. Berbagai kebijakan yang terkait dengan keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara, sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. 3. Pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal TK, PA, atau bentuk lain yang sederajat. 4. Pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan non-formal KB, TPA, atau bentuk lainnya sederajat. 5. Pendidikan usia dini, jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dari beberapa uraian tujuan, fungsi, komitmen, dan kebijakan mengenai pendidikan anak usia dini PAUD di atas dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Fungsi pendidikan anak usia dini salah satunya adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik, kasar dan halus, sosial dan emosional. Komitmen dan kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan masih banyak lagi. Untuk itu kita sebagai pendidikan harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme agar dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini PAUD di Indonesia, dapat dikembangkan menjadi lebih lanjut. Demikian pembahasan tentang tujuan, fungsi, komitmen, dan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sekian dan terima kasih.